Simulasi sidang pengadilan kasus pembunuhan akan diperankan oleh kelompok 1 Panitra Naila Mabrurah, Jaksa Penuntut Umum Fadli Nurfadilah, Fikri Jalaluddin, Tiara Ramadhani, Penasehat Hukum Padria Sri Mujiati, Fahmi Abror, Siti Zahra. Majelis Hukum, Majelis Hakim Hanif Ahmad Syafi'i, Ahsin Syifa, Nesa Dwi Utami. Terdakwa Angga Romadoni. Saksi Jaksa Penuntut Umum Syurola Izania Nadia. Saksi terdakwa Nadia Anissa Najwa Restuarti. Nomor 86 kasus pembunuhan pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023 di Pengadilan Negeri Brebes. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023 dibuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelum pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dipersilakan kepada panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Apakah saudara terdakwa lahir di Brebes 23 September 1993? Benar, yang mulia. Apakah pekerjaan terdakwa sebagai pedagang? Iya, yang mulia. Apakah alamat tempat tinggal saudara di Desa Karangdepel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes? Benar, yang mulia. Apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, yang mulia. Coba penasihat hukum menunjukkan surat kuasanya. Kami dari Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwa kasus pembunuhan dengan nomor registrasi 86 pidana tahun 2023. Nama lengkap Angga Romadoni, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Brebes 23 September 1993, agama Islam, umur 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang, alamat Desa Karangdepel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Penahanan ditahan oleh penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 22 September 2023. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023. Dakwaan bahwa ia terdakwa Angga Romadoni pada hari Minggu bulan September tahun 2023 jam 4 pagi bertepatan di Jalan Gajah Mada nomor 93 Limbangan, Losari, Brebes, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah Limbangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk leher dengan pisau dapur. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekian pembacaan dari Jaksa Penuntut Umum. Pengunjung sidang, mohon izin yang mulia berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan tadi, kami dari penasihat hukum terdakwa memiliki pandangan dan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak presiden
atas pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah saudara saksi dalam kondisi sehat? Yang mulia. Apakah saudara saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara saksi siap disumpah? Siap yang mulia. Kepada Rohaniawan dipersilakan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan sebenar-benarnya. keterangan sebenar-benarnya. Silakan kembali ke depan. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan saudara terdakwa? Tidak, yang mulia, hanya sebatas teman sesama pendapat. Apa yang saudara saksi lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? Awal mula saya melihat saudara Angga sedang memantau kondisi sekitar pasar. Setelah lumayan lama, saudara Angga mendekati kamar tersebut dan mereka berbisik. Saya tidak tahu apa yang mereka sedang bicarakan dan lalu saudara Angga terlihat kesal dengan spontan. Dan saudara Angga mengambil pisau dapur dan di dekatnya. Dan tiba-tiba saudara Angga menusuk leher spontan tersebut. Lalu saudara Angga melarikan diri dan saya tidak tahu. Namun saya tahu hanya itu. Apakah saudara saksi ada hubungan dengan saudara terdakwa? Apakah apa yang saudara saksi lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? Lalu saudara Angga menyikap korban berkali-kali. Korban sempat berteriak, namun saya tidak bisa mendengar. Baik, terima kasih pada saksi terdakwa atas kesaksiannya. Apakah saudara saksi siap bersumpah? Kepada Rohaniawan dipersilakan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya. sebenar-benarnya. Silakan kembali ke tempat. Kepada hakim anggota dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah saudara ada hubungan dengan saudara terdakwa? Yang mulia, saya sebagai ibu kandung dari Apa yang saudara lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? saya tidak tahu persis bagaimana kejadiannya. Pada saat itu saya sedang berada di rumah. Setelah saya mendengar kabar itu, saya langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Saya selaku ibu kandungnya tidak percaya bahwa anak saya melakukan hal tersebut karena selama ini anak saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan saya kepada istri dan anaknya. Terima kasih kepada saksi telah memberikan kesaksian. Selanjutnya saksi kedua. Apakah saudara ada hubungan dengan saudara terdakwa? Ya, yang mulia, saya sebagai istri terdakwa. Apa yang saudara lihat dan lakukan pada saat kejadian tersebut? Saya tidak tahu persis kejadiannya karena pada saat kejadian itu berlangsung saya dan anak saya berada di rumah. Namun setelah kejadian itu saya menerima telepon dari teman suami saya. Saya shock mendengar kabar tersebut karena selama ini suami saya bersikap baik dan sayang kepada istri dan anaknya. Dia juga selalu bersikap biasa saja seperti tidak punya masalah. Dia juga tidak pernah bercerita kalau mempunyai hutang. Demikian keterangan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada majelis hakim karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada saksi telah memberikan kesaksiannya. Bulan November tahun 2023 dibuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atau vonis majelis hakim.
kepada panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruang sidang. Apakah saudara terdakwa dengan kondisi sehat? Ya, yang mulia. Apakah saudara terdakwa sedang mengikuti sidang hari? Ya, yang mulia. Baiklah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan vonis majelis hakim. Sebelum pembacaan vonis, dipersilakan kepada saudara terdakwa untuk membacakan eksepsi terlebih dahulu. Saya selaku terdakwa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan eksepsi atas surat dakwa jaksa penuntut umum dengan nomor perkara 86 tahun 2023 atas kasus pembunuhan. Eksepsi ini saya sampaikan pada persidangan hari ini dengan pertimbangan yang perlu saya sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan serta memastikan terpenuhi keadilan hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 7 deklarasi. Saya merasa ada keterbatasan alat bukti dalam membuktikan kesalahan dalam kasus ini, di mana penyidik hanya mengandalkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan. Penyidik tidak menunjukkan sidik jari saya. Hal ini tidak menjamin kalau saya pelaku dari kasus pembunuhan ini. Saya memang mempunyai bersangkutan dengan korban, tetapi bersangkutan tersebut tidak membutuhkan saya melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Jaksa penuntut umum dalam surat deklarasi tidak mengurangi dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh, tidak hanya tersebut terbatas dalam unsur delik, telah mencakup cara saya melakukan tindakan pidana. Hal ini dianggap merugikan kepentingan saya dalam membela diri. Majelis hakim yang mulia, dari kesimpulan di atas saya simpulkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan yang salah dan tidak jelas. Demikian ekspresi ini saya sampaikan demi tegak keadilan hukum atas dasar hak asasi manusia. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih kepada majelis hakim, surat saudara jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang telah mendengarkan ekspresi saya. Pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara sehingga munculnya fakta-fakta di dalam persidangan. Maka majelis hakim memutuskan bahwa saudara terdakwa benar-benar melakukan tindakan pembunuhan sebagaimana di dalam pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka majelis hakim memvonis 20 tahun penjara. Selanjutnya, tanggapan dari jaksa penuntut umum atas vonis majelis hakim. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan. Majelis hakim yang mulia, yang kami hormati penasihat hukum beserta pengunjung sidang. Berdasarkan vonis majelis hakim, kami sebagai jaksa penuntut umum menerima atas vonis majelis hakim yang memutuskan terdakwa dengan 20 tahun penjara. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum atas vonis majelis hakim yang mulia. Hadirin pengunjung sidang, berdasarkan vonis majelis hakim yang telah memvonis saudara terdakwa dengan hukuman penjara 20 tahun sesuai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami sebagai penasihat hukum menolak atas vonis majelis hakim dan akan melakukan upaya banding. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap vonis majelis hakim. Terima kasih.
Dan pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 86 kasus pembunuhan pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023 di Pengadilan Negeri Brebes. Majelis Hakim akan meninggalkan ruangan sidang.